Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian yang di rumah, yang mengikuti live streaming, selamat pagi dan Tuhan memberkati. Pagi hari ini kita memasuki minggu terakhir di bulan November. Tidak terasa Bapak Ibu, minggu depan sudah bulan Desember ya. Dan kita akan beribadah pagi hari ini. Saya mengajak jemaat yang ada di dalam ruangan ini untuk bangkit berdiri. Dan sebelumnya saya akan menyambut tamu yang baru pertama kali hadir, ya, Bapak Tri Haryono. Silakan angkat tangan Pak Tri. Ya, dia tepuk tangan kita buat Pak Tri ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Tuhan memberkati Pak Tri dan kiranya dalam ibadah ini diberkati Tuhan. Ya. Masih ada tamu lagi? Ya, Bapak Yun Paulsen Andreas GPDI Batu Raja. Boleh angkat tangan Pak? Terima kasih, Tuhan memberkati. Silahkan disambut dengan tepuk tangan, tidak harus jabat tangan ya. Disambut dengan tepuk tangan dan hormat saja ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak, ada lagi? Cukup? Kita akan mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca Alkitab untuk memulai atau sebagai ayat bacaan ibadah pagi hari ini yang saya ambil dari Mazmur 104. Ya, Mazmur 104 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 di bawah perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Ya. Kita akan baca ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, luar biasa ketika kita menyadari betapa besar, mulia dan agung. Saudara membaca Mazmur 104 dan saudara renungkan ayat-ayat ini, saudara akan terkagum-kagum bagaimana Allah yang besar, yang mulia, yang agung itu. Dalam perenungan yang sangat dalam, saudara akan merenungkan kembali Allah yang menyatakan bahwa bumi sebagai tumpuan kakinya, Dia datang ke bumi menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus, yang menyelamatkan semua orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami berhadapan dengan Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, yang perkasa, yang memerintahkan seluruh ciptaan Tuhan tunduk di hadapan-Mu. Siapakah kami ini manusia, sehingga Engkau peduli terhadap kami. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi perenungan kami,
Pulang dari tempat ini kami mau renungkan, kami mau baca kembali. Dan bagaimana kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau berkenan menyelamatkan kami. Berkati ibadah pagi ini, baik secara langsung maupun live streaming yang mengikuti di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, baik di dalam maupun di luar kota dan luar negeri, mereka diberkati oleh Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya dari awal hingga akhir, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat datang kembali di rumah Tuhan, tempat yang selalu kita rindukan, di mana kita boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini mari kita bersama-sama bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, sampai hari ini kita ada di sini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita mau memuji dan membesarkan Allah kita. Betapa kita tidak bersyukur. Saudara, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang bukan hanya disembah di tempat ini saja, tetapi sampai seluruh penjuru dunia menyembah dan memuji kita. Allah yang dahsyat. Mari kita bersukacita karena kita punya Allah yang dahsyat. Dari barat sampai ke timur,
Saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan. Kehadiran Allah melingkupi saya, melingkupi saudara semua. Mari kita datang kepada Dia dengan sepenuh hati kita. Mari kita bersuruh mencari wajah-Nya. Mari kita bersujud menyembah-Nya dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu Allah rindu untuk selalu dekat dengan kita. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Katakan, Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. amin. Saat umat mencari wajah-Nya, Mari kita berseru kepada Dia. berdoa,
Tuhan pagi ini. Kami rindu Tuhan tidak hanya berada di dalam kejauhan, tetapi kami rindu Allah di dalam Yesus Kristus benar-benar menjadi sebuah pengalaman pribadi setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam ruangan ini. Sekarang saatnya kami berdiam diri mendengarkan suara-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini boleh menjadi saluran berkat. Kami mohon Kau sembunyikan di bawah kaki salib Kristus, sehingga kemuliaan Allah yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan judul khotbah saya, yaitu berkenaan Yesusku luar biasa. Apakah saudara percaya bahwa Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa? Amin? Iya. Sekali lagi saya selalu tekankan itu, dan saya ingin agar kita boleh membuktikan bahwa Yesus kita memang luar biasa. Dan kalau Yesus kita adalah Yesus yang besar, maka saudara harus mengalami kebesaran itu. Kalau Yesus kita adalah Yesus yang berkuasa, saudara harus mengalami kuasa daripada Yesus itu. Kita tidak bisa mengatakan Yesusku luar biasa kata orang. Yesusku luar biasa hanya kata Alkitab. Tetapi mari kita merasakan bahwa Yesus kita memang luar biasa. Mulia, besar. Tadi barusan kita baca di dalam ayat pembukaan, bacaan ayat pembukaan tadi, Mazmur 104. Bagaimana Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya. Begitu waktu kemarin kami doa dengan teman-teman di kantor saya dan pengurus yayasan dengan staf dan asisten berdoa di sana, kami membaca ayat ini dan merenungkan luar biasa. Bagaimana awan menjadi kendaraan Allah, bagaimana angin bisa menjadi suruhan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan tunduk di bawah otoritas Allah. Yang menggelikan, yang menggelitik, satu ciptaan yang sangat nakal dan kadang-kadang bandel. Siapa dia? Siapa dia? Manusia. Yang kadang-kadang tidak mau tunduk kepada otoritas dan kuasa Allah. Mari kita membaca ayat Alkitab pada kesempatan kali ini yang saya ambil dari kitab Perjanjian Baru. Injil Matius pasal yang ke-8. Ini sudah sering disampaikan dengan berbagai penyampaian dan berbagai penekanan. Tetapi hari ini saya akan menyoroti berkenaan dengan kebesaran dan kuasa Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang 27. Saya akan membacakan ayat Alkitab ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Di bawah perikop angin ribut diredakan. Ya. Angin ribut diredakan. Ayat 23 saya akan mulai, silakan Bapak Ibu menyimak. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rentetan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, setelah Yesus
menyampaikan khotbahnya di bukit. Pasal 5 Injil Matius sampai dengan pasal yang ke-7. Kemudian Yesus mulai melakukan perjalanan di dalam pelayanannya. Waktu itu selain dia berjalan kaki, dia juga naik perahu. Saudara, Yesus, kita akan melihat di pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Banyak pengikut-pengikut Kristus, banyak orang-orang yang mau mengikuti Yesus di dalam perjalanan pelayanan kemana saja. Ketika orang mendengar khotbah Yesus di atas bukit, banyak orang tercengang-cengang luar biasa karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan Yesus tidak hanya sekedar seperti guru-guru Yahudi yang mengajar, yang hanya pinter di dalam pengajaran, tetapi pengajaran Yesus disertai dengan penuh kuasa. Sehingga orang terheran-heran, orang terpaku mendengar pengajaran Yesus itu. Begitu mereka tertarik sekali dengan pribadi Yesus, maka ketika Yesus turun dari bukit lalu ingin melanjutkan perjalanan pelayanannya, banyak orang yang mengikuti Yesus tersebut, yang ingin mengikut Yesus di dalam perjalanan itu, pelayanan itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus mulai melakukan atau mengadakan mujizat setelah turun dari bukit. Kalau saudara melihat di dalam pasal yang ke-8, ya begitu Yesus mulai berjalan, ada orang yang punya sakit kusta, minta ditahirkan. Dan Yesus mau menahirkan, akhirnya orang yang sakit kusta sembuh. Yesus perintahkan, jangan kamu beritakan kepada siapapun, tapi tunjukkan kepada seorang nabi bahwa engkau telah tahir, dan berikanlah persembahan sebagaimana ajaran Musa. Kemudian ada orang juga, ya, ada seorang hamba, ya, hamba seorang perwira juga sakit di rumah. Lalu perwira itu menemui Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan, hamba saya sedang sakit. Lalu Yesus, oke, aku akan ke sana. Tapi seorang perwira berkata, jangan Tuhan, tidak usah ke sana. Engkau cukup mengatakan sepatah kata sembuh, maka hambaku itu sembuh. Lalu Yesus mendengar kata-kata itu, dia heran. Belum pernah ditemui di Israel orang yang punya iman sebesar ini. Dan akhirnya hamba perwira itu sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga mertua Petrus yang sakit demam, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Banyak mujizat-mujizat yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian sampailah kepada Yesus naik ke perahu dengan para murid karena akan menyeberang Danau Galilea. Saudara, Danau Galilea adalah berada di bawah permukaan laut kira-kira 210 sampai 230 meter. Bayangkan, Danau Galilea itu terletak di bawah permukaan laut, itu sekitar 210 sampai 230 meter kerendahannya. Dan kemudian di tepi danau itu terdiri dari bukit, ada lembah, ada bukit. Sehingga ketika terjadi angin dingin, kemudian dia masuk seperti dihembuskan, seperti ada angin, seperti badai besar masuk, lalu melewati danau itu. Sehingga di dalam cerita atau bacaan ini, jangan heran kalau sewaktu-waktu terjadi, sekalipun itu suasananya tadinya teduh sekali, tidak tahu dari mana datangnya, tahu-tahu begitu turun angin besar itu, kemudian menghancurkan segala sesuatu, termasuk kapal-kapal itu bisa terbalik, bisa kemasukan air karena cukup besar badai itu. Seperti kayak digulung, seperti kayak puting beliung seperti itu. Mengerikan sekali. Dan persis apa yang ditulis di dalam kitab Matius ini, bahwa itu sekonyong-konyong, tidak pernah disangka-sangka, tahu-tahu terjadi. Yang mengerikan, yang menakutkan, yang mematikan. Dan itu Bapak Ibu dialami oleh para murid dengan Tuhan Yesus.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada kebesaran Tuhan. Yang tadi sudah saya bacakan, Mazmur 104, bagaimana seluruh alam ciptaan ini tunduk di bawah kuasa Tuhan. Termasuk angin sebagai suruhan Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mengkaitkan dalam Mazmur 104 dengan ayat bacaan yang akan kita dengarkan hari ini, bagaimana ciptaan Tuhan itu bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Jadi Yesus kita ada Yesus kita yang luar biasa, semua tunduk pada perintahnya. Kita semua manusia seharusnya tunduk kepada Tuhan, tidak boleh menyombongkan diri kita manusia. Siapakah kita? Kita debu tanah. Kalau Bapak Ibu memahami planet bumi, itu luar biasa, sulit kita jangkau dengan akal. Bumi itu cuma seberapa dibanding matahari, dan terus dibanding planet-planet yang lain, dibanding bintang-bintang yang lain, tidak kelihatan. Bumi kita ada di dalam bumi ini. Dulu pernah saya ilustrasikan bagaimana bumi dunia ini, ada beberapa benua. Ada 5 benua, kita di benua Asia Tenggara lagi. Dan kita ada di Indonesia. Kita ada di Provinsi Sumatera Selatan, kita ada di kota Palembang, kita ada di gereja baptis, kita ada di dalam ruangan, dan kita di dalam ruangan masih penuh seperti ini, dan kita adalah kecil. Kalau dilihat dari kebesaran Tuhan, dari ciptaan Allah yang besar, dan triliunan kilometer ke sana, melihat kita, nggak kelihatan oleh mata. Makanya kalau kita dibilang, di dalam Alkitab manusia itu bagaikan debu, itu sangat wajar, tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi mari saya akan mengajak saudara merenungkan kebesaran Tuhan. Mengapa kita yang kecil, yang tidak bisa ditatap oleh mata telanjang, dari ketinggian atau dari jarak yang ribuan, mungkin jutaan kilometer, Allah begitu peduli terhadap kita. Pernahkah kita menyadari itu? Karena kita punya kelebihan dibanding ciptaan yang lain, yaitu kita adalah biji mata Allah. Allah yang besar yang mengatakan di dalam firman-Nya bahwa bumi adalah tumpuan kakinya. Dia datang ke bumi menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Karena kepeduliannya, karena kasihnya kepada manusia, sehingga dia mau datang ke bumi. Dan saudara perhatikan di dalam bacaan ayat tadi, dia bersama-sama dengan para murid sebesar kita besarnya. Yang dia besar, agung, mulia, perkasa, menciptakan seluruh alam semesta, jagat raya ini, dia datang ke bumi. Menjadi manusia. Dan dia tidak pernah kehilangan kebesarannya. Amin. Tidak pernah kehilangan kuasanya. Tidak pernah kehilangan otoritasnya. Hanya orang aja yang angkuh, yang menghina dan merendahkan Yesus. Dia belum tahu siapa Yesus yang dia rendahkan, yang dia hina itu. Sejarah membuktikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan orang-orang yang menghina, yang merendahkan saat itu menyadari bahwa orang yang terhina, orang yang dianggap rendah, yang menjadi manusia, yang pelayanan dengan para murid, yang berjalan, yang merasakan penderitaan orang berdosa, ternyata dia adalah Tuhan yang menciptakan jagat raya ini. Dan di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus kita yang besar, agung, mulia, perkasa, ada di tengah-tengah kita, bahkan mau tinggal di dalam diri kita. Ini luar biasa. Dia berkuasa menentukan malam dan siang. Dia berkuasa menentukan pagi dan sore. Dia berkuasa menentukan gelap dan terang. Yesus kita luar biasa. Dia berkuasa menempatkan bintang-bintang kepada di atas sana dan tidak pernah bertabrakan. Planet-planet bumi, saudara, kalau saudara melihat dan membuka YouTube, aduh, kita ini siapa? Kecil sekali, tapi bagaimana Tuhan peduli kepada kita. Ia berkuasa memisahkan laut dan darat. Ia berkuasa melakukan segala perkara. Yesusku luar biasa. Begitu juga Yesus yang luar biasa itu sangat amat peduli terhadap kita. Dan kita akan belajar Yesus yang luar biasa itu dilihat, ditinjau dari kebenaran Alkitab
Matius pasal 8, 23 sampai ayat 27. Ya. Yesus kita adalah luar biasa. Yesus yang sangat peduli terhadap permasalahan hidup anak-anaknya. Oleh karena itu, mari kita lihat ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Yesusku yang luar biasa itu sangat peduli terhadap pergumulan kita. Oleh karena itu pertama, ya, yang pertama adalah Yesus kita luar biasa terhadap permasalahan hidup anak-anaknya. Yang pertama, sadarlah atau ingatlah. Saya akan mengajak Bapak Ibu melalui pelayanan pelajaran pagi ini untuk menyadari. Apa Pak Pendeta yang harus kita sadari? Ya seperti para murid ini. Bahwa dia mengalami sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan, yang tidak pernah dia bayangkan, yang tidak pernah terlintas di dalam benaknya. Apa itu? Angin badai. Alkitab berkata sekonyong-konyong. Mengamuklah angin ribut di danau itu. Para murid tiba-tiba menghadapi masalah yang sangat membahayakan dan mematikan waktu itu. Saudara, ada di antara saudara yang tahu 1 jam ke depan apa yang bakal terjadi? Ada yang tahu 5 menit ke depan apa yang bakal terjadi? Tidak ada yang tahu. Mereka tidak mengerti apa yang bakal terjadi. Sekonyong-konyong begitu dia naik perahu dengan para murid, Yesus dengan para muridnya, begitu baik saja. Berjalan tidak ada masalah. Begitu ketika mau sampai di tengah-tengah danau, seperti kayak angin puting beliung. Turun dari bukit-bukit itu yang kedalamannya 200 meter lebih. Menyapu bersih. Masuk dengan mungkin bergulung-gulung begini. Sampai ke danau tersebut. Dan perahu para murid yang dinaikin dengan Yesus dihantam gelombang besar. Mematikan dan menakutkan. Perhatikan baik-baik. Sekalipun saudara dan saya orang percaya kepada Yesus, yang perlu mau saya tekankan, perhatikan baik-baik. Bahwa kita tidak akan pernah terlepas dari masalah dan pergumulan hidup. Setuju? Sekalipun kita pengikut Kristus, kita anak Tuhan, kita pelayan Tuhan pun, tidak akan pernah terlepas dari yang namanya permasalahan hidup, pergumulan hidup, tekanan hidup. Oleh karena itu, sadarlah, ingatlah bahwa segala sesuatu bisa terjadi sekonyong-konyong. Ada orang yang tadi bisnisnya dengan baik, tahu-tahu saudara, perusahaannya ditinggal pulang kebakaran semalam. Pabrik, gudang plastik misalnya, gudang rokok misalnya. Saya pernah tinggal di Kelapa Gading, waktu itu ada di depo Pertamina sana, itu waktu itu sempat kebakaran. Waduh, ketakutan sekali sekitar rumah itu yang di perumahan Kelapa Gading waktu itu. Tidak tahu bagaimana, tahu-tahu seperti itu. Saudara melihat di TV, di berita-berita, begitu baik naik kendaraan, tahu-tahu ada kendaraan yang terbakar di depan, ada yang tabrakan di depan. Aduh. Untung kita tadi macet di belakang ya. Kalau nggak macet, kalau kita tadi terus mungkin pas sampai ke kita. Saudara nggak tahu sekonyong-konyong segala sesuatu bisa terjadi. Dan saya berharap kita sekalian menyadari itu. Sadar. Ingat bahwa segala sesuatu bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Lah saya pulang dari khotbah ini mati nanti bisa juga kok. Tahu-tahu pulang habis makan siang dipanggil Tuhan. Istri saya nangis-nangis, lah itu mau bilang apa? Nggak ngerti, sekonyong-konyong bisa terjadi. Para pemirsa di rumah juga bisa mengalami hal yang sama, sekonyong-konyong saudara, tiba-tiba kita tidak mengerti. Bisa terjadi permasalahan hidup yang luar biasa.
Mengikut Yesus bukan berarti tanpa masalah. Mengikut Yesus bukan berarti tidak punya problem. Mengikut Yesus bukan berarti enak-enak seperti di jalan tol aja sering kecelakaan. Artinya hidup penuh resiko. Yesus bisa saja mencegah angin ribut, saudara, tetapi bila itu dilakukan, tidak ada kesempatan untuk dia menyatakan kemuliaannya di hadapan para murid. Ini bagian daripada pengajaran kepada para murid. Bisa terjadi. Dan yang paling menempelak saya, saat nanti saudara lihat ayat-ayat terakhir, luar biasa. Jangan dikira kalau kita sudah setia ke gereja, memberikan persembahan dengan rajin, persepuluhan dengan setia, nggak ada masalah. Jangan bermimpi seperti itu. Sekonyong-konyong bisa terjadi, angin ribut ada untuk kebaikan para murid saat itu. Kadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi atas kita, itu untuk kebaikan, untuk mendidik, untuk mempertajam kedewasaan kerohanian kita, saudara. Bukan serta-merta. Ketika Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk kebaikan kita, betul. Saya meyakini bahwa badai juga untuk kebaikan para murid. Kadang-kadang orang yang percaya Yesus itu perlu didewasakan kerohaniannya, perlu dipertumbuhkan kerohaniannya dengan berbagai ujian. Apakah saudara setuju itu? Amin. Kadang diperhadapkan dengan ujian demi ujian agar apa? Menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kadang-kadang kita menolak semuanya itu, padahal itu cara Tuhan agar membuat kita semakin dewasa. Oleh karena itu yang saya mau ingatkan kepada kita sekalian, dan saya sendiri akan mengingatkan diri saya harus sadar bahwa segala sesuatu yang tidak enak bisa menimpa sewaktu-waktu. Itu. Yang kedua, kalau sadar apa yang harus kita lakukan? Datang. Jangan sadar tetapi berpangku tangan. Jangan sadar tetapi tidak mau bergerak. Datanglah. Ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Datang. Jangan salah kita datang ketika mengalami pergumulan. Banyak orang-orang, jangan-jangan banyak orang yang percaya Yesus mengalami pergumulan datangnya kepada paranormal. Waduh, jangan salah datang. Datang dan serahkan segala persoalan dan kekhawatiran saudara, karena Allah yang memelihara kita. Amin. Ayat ini dapat kita aminkan, amin. Datang dan serahkan seluruh persoalanmu. Datanglah padanya, datanglah. Datang kepada Yesus, serahkanlah kepada Yesus segala persoalan dan permasalahan hidup kita. Karena dia yang memelihara kita. Luar biasa nih ayat ini. Banyak orang Kristen mencari jalan keluar, itu jalan pintas. Saya pernah mendengar orang Kristen itu berbicara mengenai pertolongan kepada dukun, saudara. Pak Pendeta, kata orang pintar di sana itu begini. Nah emang kenapa? Saya tanya kepada dukun itu. Saya pernah mendengar, tapi dianya nggak ngomong pada saya. Suatu ketika orang itu pernah kehilangan sesuatu. Orang Kristen, nggak usah disebut namanya. Kemudian dia sempat cerita, katanya kata paranormal itu, katanya ini kelihatan yang mengambil ini dan ini. Aku pikir jangan-jangan orang itu datang pada dukun. Kok bisa ya? Kenapa salah kita datang kepada pribadi? Jelas kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang agung, yang mulia, yang penuh dengan kekudusan, karena memang Allah kita adalah Allah yang kudus. Lalu menyatakan diri dalam wujud manusia menjadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah di sini ketika dia mewujudkan dirinya, berinkarnasi menjadi manusia, manusia mulai meragukan, manusia mulai tidak mau meyakini bahwa dia adalah Tuhan dan Allah yang menjadi manusia. Padahal Alkitab sudah melaporkan seperti itu. Masih menghina, masih merendahkan, masih tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika punya pergumulan masalah menimpa, dia tidak datang pada Yesus tapi datang pada pribadi lain.
Saudara, akhir-akhir ini banyak orang yang stres, banyak orang yang permasalahannya sulit untuk dicarikan jalan keluar, akhirnya mencari jalan pintas. Kalau saudara pernah melihat atau kemarin itu saya ngelihat di YouTube ada orang bunuh diri ya di Jakarta dari apartemen lantai keberapa itu, suami istri. Setelah dicek kenapa, kata berita ya, karena terlilit hutang. Mati dua-duanya. Kenapa orang begitu cepat mencari solusi seperti itu? Padahal ketika mau datang kepada Tuhan, Alkitab menjanjikan bahwa segala perkara ditanggung di dalam Dia, Yesus Kristus. Dan ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, ini luar biasa bahwa Tuhan begitu luar biasanya mengasihi kita. Datang pada Yesus jangan terlambat, jangan hancur-hancuran dulu, sudah habis-habisan, baru merengek-rengek datang pada Tuhan. Manusia itu kadang-kadang saya juga heran ya melihat sebuah kesombongan manusia, sebuah keangkuhan hidup ya. Kalau pas cukup, kalau pas punya semuanya ada, Tuhan itu kayak enggak kelihatan, Tuhan itu kayak enggak penting. Begitu sudah habis-habisan, sudah hancur-hancuran, baru merengek-rengek datang. Tolong doakan supaya ini dipulihkan Tuhan usahanya, yang biasanya mungkin sudah hancur-hancuran, tolong dan lain sebagainya. Begitu sudah mulai diberkati Tuhan, udah nggak ingat lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena merasa bahwa segala kekayaannya bisa mengatur segala-galanya. Saya hanya mau ingatkan manusia, hai manusia ciptaan Tuhan, saudara dan saya, sadarlah dan datanglah ketika mengalami sebuah pergumulan, karena Yesus kita adalah Allah yang besar, yang mampu mereda badai. Begitu dia datang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian dia membangunkan, Yesus dibangunkan para murid. Tuhan, tolonglah kita binasa. Sadar bahwa mereka akan binasa. Karena begitu kencangnya angin itu, badai itu. Binasa, pasti binasa. Tapi luar biasa ini perenungan bagi kita. Nanti kita akan tercengang ketika melihat ayat-ayat berikutnya. Lalu Yesus berkata ayat yang ke-26, perhatikan baik-baik. Ya. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Jadi yang pertama tadi datanglah, sadarlah, ya, ingatlah. Yang kedua, datanglah kepada Yesus ketika kita mengalami permasalahan badai kehidupan seperti para murid. Dan yang ketiga, percayalah dan berimanlah. Ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan. Percayalah. Dalam situasi dan kondisi apapun, menaruh iman dalam Yesus adalah jalan yang terbaik. Saya bersyukur ya, sekalipun mereka ini mungkin ketakutan, sekalipun para murid ini ketakutan, tetapi dia masih ingat bahwa dia punya Yesus, dia masih ingat bahwa dia punya guru, dia masih ingat bahwa mereka punya panutan. Dia lari membangunkan Yesus, guru, kita binasa. Lalu Yesus menjawab di dalam ayat yang ke-26, kata Yesus kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Mari kita renungkan kalimat ini. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Sebelum Yesus naik ke perahu dengan para murid, kan tadi sudah saya ceritakan bahwa ada ya seorang perwira yang memiliki hamba, lalu hambanya sedang sakit, lalu minta pada Tuhan Yesus, oke aku akan ke sana menyembuhkan. Perwira berkata, enggak usah Tuhan, Tuhan cukup katakan sepatah kata saja sembuh, maka hambaku akan sembuh. Dan itu terjadi. Lalu Yesus melihat iman perwira ini luar biasa, belum pernah kutemui. Orang yang sakit kusta percaya, dan kustanya ditahirkan oleh Tuhan. Waktu berada di bukit, Yesus khotbah pasal 5, 6, 7 kitab Injil Matius. Para murid ada enggak? Halo? Para murid duduk mendengarkan enggak khotbahnya Yesus? Mendengarkan. Termasuk para perwira ini mungkin mendengarkan, sehingga dalam perjalanan dia sempat minta tolong. Mendengarkan. Tapi perhatikan kalimat ini, ketika dia berada di dalam perahu dengan Yesus yang berkuasa, melakukan mujizat yang luar biasa tadi, para murid sempat ragu-ragu. Para murid sempat tidak memiliki iman.
Karena Yesus menegur mereka begitu, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? 12 murid itu pilihan. Oke? Hidupnya bersama dengan Yesus. Beda dengan seorang perwira, beda dengan orang kusta. Seorang perwira imannya luar biasa. Para murid, saudara perhatikan baik-baik di tempat ini. Imannya seperti apa? Kamu tidak percaya. Kamu kurang percaya, kamu muridku, kamu ikut aku, bersama kesana kemari, makan pun bersama, ikut aku, mengapa kamu tidak percaya? Yesus bisa berkata pagi ini kepada orang Kristen, kamu memenuhi bangku gereja, kamu setiap hari membaca Alkitab, kamu setiap hari berdoa, tapi ketika kamu mendapat masalah, mendapat pergumulan yang besar, mengapa engkau datang kepada pribadi yang salah? Aku masih tetap Yesus yang berkuasa itu mampu menyelesaikan permasalahanmu. Oleh karena itu datanglah kepadaku, maka kamu akan memperoleh jalan keluar. Tapi berapa banyak orang Kristen yang tidak datang kepada Yesus, justru lari ke tempat lain, mencari pertolongan di luar Tuhan Yesus. Camkan baik-baik kata Yesus ini. Mengikut Yesus mereka ini pengikut pilihan, ya, para murid, para pilihan Tuhan, tapi mereka sempat tidak memiliki iman. Mereka takut. Padahal bersama Yesus dalam satu perjalanan, dalam satu kapal. Dan nanti kita akan melihat, kita akan uji, kita akan diperlihatkan oleh Alkitab sebenarnya siapa para murid itu. Kita akan diperlihatkan oleh Alkitab sebenarnya siapa 12 murid yang dipilih itu. Sebenarnya siapa yang mengikut Kristus pura-pura setia itu siapa? Saudara akan tercengang-cengang ketika melihat itu. Dan jangan-jangan itu adalah kita. Perhatikan baik-baik. Lalu bangunlah Yesus dan menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Di dalam Mazmur, di dalam Markus Yesus berkata, diam, tenanglah. Saudara, bayangkan begitu bergulung-gulung ombak itu, menembus perahu itu. Yesus sambil berpegangan, lalu berkata, diam, tenanglah. Langsung, danaunya yang tadinya bergelombang, akhirnya rata. Luar biasa. Yesus kita luar biasa, amin? Amin? Perhatikan konteks berikutnya, perhatikan kalimat berikutnya saudara. Begitu Yesus memerintahkan angin yang besar badai tadi, diam, tenang. Berhenti dia. Berhenti dia saudara. Kalau saudara kaitkan dengan bacaan Mazmur 104, angin adalah suruhan dia. Dia taat dan tunduk kepada Yesus. Kemudian ayat 27, ini luar biasa. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Pertanyaan ini akan ditanyakan Yesus kepada kita. Ketika saudara menghadapi masalah dan saudara sering putus asa. Halo? Perhatikan kalimat saya. Kalimat itu akan juga bisa ditanyakan kepada setiap kita ketika kita menghadapi masalah dan kita sering berputus asa. Dia akan berkata, di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Bukankah Yesus berkata di dalam firman Allah, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Akan apa yang hendak engkau makan, akan apa yang hendak engkau pakai, akan apa yang hendak engkau minum. Pandanglah burung-burung, tidak menanam, tidak menabur, Allah pelihara. Pandanglah bunga bakung yang begitu indah. Pandanglah segala sesuatunya. Apakah engkau tidak lebih berharga daripada burung-burung dan bunga bakung dan lain sebagainya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita disentil dengan kalimat-kalimat, dengan ayat-ayat seperti itu, tidak sadar juga. Masih hidup di dalam kekhawatiran, di dalam ketakutan. Takut wajar, tetapi hidup dipenuhi dengan ketakutan, itu yang tidak wajar.
Iman harus dapat menghadirkan sebuah ketenangan. Iman harus dapat menghadirkan sebuah kedamaian. Ketika kita hidup dalam sebuah ketakutan dan penuh dengan ketakutan, saya agak ragu, adakah iman di sana? Seperti pertanyaan Yesus. Ayat 27 menggelidik dan menempelak para murid dan kita. Perhatikan baik-baik. Dan mari, heranlah orang-orang itu, katanya, para murid itu heran yang di dalam kapal. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wow, kalimat itu adalah kalimat yang luar biasa. Pengikut Yesus, pilihan Yesus, para murid adalah orang-orang yang terpilih. Mengikut Yesus, mendengarkan firman Yesus, berjalan setiap hari bersama Yesus, belum tahu siapa Yesus sebenarnya. Waktu saya mengajar kelas calon-calon baptisan di ruangan sebelah, pengenalan kepada Kristus adalah hal yang sangat penting. Berpengalaman dengan Kristus adalah hal yang sangat penting. Siapa Yesus sebenarnya? Para murid mengikut Yesus. Para murid mengiringi pelayanannya Yesus, tapi enggak kenal. Bahkan dia berkata, orang apakah dia ini? Siapakah gerangan orang ini? Sehingga danau pun, angin pun diperintahkan taat dan tunduk kepadanya. Belum ngerti ternyata yang dia ikuti adalah Allah yang besar, yang berkuasa, yang menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau mengingatkan, sebesar apapun masalah kita, jangan pernah kita kehilangan iman. Sekalipun imanmu, kata Alkitab, hanya sebesar biji sesawi. Ketika iman itu benar sesuai dengan firman Allah, maka imanmu yang sebesar biji sesawi mampu memindahkan permasalahanmu yang besar itu. Amin? Amin? Ketika kita punya iman, maka kita mampu memandang masalah itu menjadi kecil. Karena apa? Karena kita punya pribadi yang besar, yang mampu memberikan kita sebuah inspirasi kekuatan untuk kita memandang masalah kita itu bukan jadi masalah yang besar. Tetapi ketika kita mengaku Kristen tetapi tidak punya iman, maka sekecil apapun masalahmu menjadi besar di mata kita kalau kita tidak punya iman. Oleh karena itu dari pelajaran ini apa yang dapat kita petik? Apa yang dapat kita petik? Saudara dan saya harus sadar bahwa segala pergumulan hidup bisa terjadi sewaktu-waktu. Amin. Ya, angin, badai, kehidupan, permasalahan, pergumulan apapun menerjang kita sewaktu-waktu. Ya, oleh karena itu persiapan apa Pak Pendeta? Persiapan iman. Jangan salah lari ketika ada masalah. Jangan salah mencari pertolongan ketika kita ada masalah. Pertolongan kita hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Karena ketika Yesus menolong kita, Dia akan menolong secara tuntas dan tidak setengah. Amin. Itu. Kemudian saudara perlu datang kepada Yesus. Jangan datang kepada pribadi lain. Lalu harus mempercayakan diri, beriman sepenuhnya kepada Dia. Karena ketika kita sungguh-sungguh beriman, maka seluruh badai kehidupan akan terlewati. Ketakutan yang berlebihan adalah sebuah bukti ketidakadanya iman seseorang. Saya menulisnya seperti itu. Ketika ketakutan berlebihan menghantui orang percaya, maka di sana sedang melaporkan secara tidak langsung, Anda adalah orang yang sedang tidak beriman. Oleh karena itu perhatikan baik-baik. Saudara jangan merasa bahwa setelah jadi orang Kristen pengikut Kristus nggak ada masalah, enggak mungkin, pasti ada. Tetapi jangan salah datang kepada pribadi ketika saudara mencari perlindungan, pertolongan dan jalan keluar. Dia akan memberikan jalan keluar kepada saudara agar saudara sanggup menanggungnya, itu kata Alkitab. Dan saudara harus percaya 100% percaya bahwa Yesus Allah yang besar, yang menaklukkan, yang menundukkan seluruh ciptaannya dengan sabdanya. Angin diperintahkan pun tunduk. Kenapa saudara dan saya sebagai ciptaannya diperintahkan enggak tunduk-tunduk? Kenapa? Kenapa orang merasa dirinya hebat, sombong? Seolah-olah bisa mengatasi segala-galanya. Tidak bisa. Ketika nafas kita sudah mulai tersengal-sengal,
seluruh kekayaan kita itu udah nggak berarti lagi. Akhirnya tinggal kalimat yang terpatah-patah yang berkata, Yesus, tolonglah aku. Tinggal itu kalimat terakhir. Semuanya nggak bisa lagi kita andalkan. Masihkah kita tidak mau mentaati Tuhan? Masihkah kita mau mencari solusi sendiri di luar Yesus? Masihkah kita tidak menyadari bahwa sewaktu-waktu akan terjadi sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, dan itu bisa terjadi kapan saja? Mari kita belajar dari para murid dan pegang teguh kebenaran firman Allah bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tidak berubah. Amin. Peduli terhadap masalah kita. Tuhan memberkati. Kita akan merenungkan firman ini dengan sebuah pujian. Haleluya. Mari kita serahkan hidup kita pada Yesus. Kita serahkan pergumulan kita. Pujian ini biar mengingatkan kita bahwa Yesus besar, Yesus mulia, Yesus agung, Yesus peduli terhadap kita. Badai hidup yang menerpa kita bisa melewatinya. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Tuhan naungi setiap kami, Bapa. Dengan kuasa-Mu tentunya, Tuhan. Katakan sekali lagi, lingkupiku. Mari kita bangkit berdiri. Lingkupiku. Kalau kita dilingkupi kuasa Tuhan, kita mampu berjalan dalam situasi apapun. Mungkin saudara mengalami badai kehidupan, pergumulan, permasalahan yang dahsyat. Jangan salah mencari pertolongan. Jangan salah mencari jalan keluar. Datanglah kepada Yesus yang mampu menyelesaikan permasalahan dan pergumulanmu. Dia juru selamat, Dia Tuhan kita. Bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Badai bergelora, amin. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Terasa Kau Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungkanlah kebenaran firman ini. Mungkin saudara mengalami badai permasalahan pergumulan hidup yang besar. Saya ingin mengajak saudara untuk kembali kepada fokus pergumulan hidupmu, bukan kepada masalah, bukan kepada sakit penyakit, bukan kepada hutang yang besar, tapi fokuskan kepada pribadi Yesus Kristus yang sanggup melakukan perkara besar. Di saat badai permasalahan hidup mendatangimu, datanglah kepada Yesus, jangan datang kepada yang lain. Berimanlah kepada Dia. Jangan mengandalkan kekuatan dan kehebatan apa yang kita punya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang
saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allahku, ku tenang kau Allahku. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala. Saya hanya ingin bertanya dan jawablah dengan jujur. Ketika apakah di antara saudara ada yang mengalami pergumulan? Dan apakah saudara mau datang kepada Yesus saat ini? Saudara boleh angkat tangan. Ketika saudara punya pergumulan berat dan saudara mau datang pada Yesus, saudara cukup angkat tangan. Saya akan melihat dari imanmu yang mau datang pada Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wow, terima kasih, ternyata semua orang punya pergumulan hidup yang luar biasa. Atau mungkin saudara turunkan tangan saudara. Sekarang saya mau tanya, apakah ada yang masih ragu-ragu terhadap Yesus? Kemudian hari ini setelah mendengar firman ini, lalu meyakini Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang menyelamatkan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Lalu ada orang yang mau membuka hati hari ini, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba angkat tanganmu, mana yang mau? Terima kasih. Ada lagi yang mau percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tadinya belum memiliki keyakinan kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jangan ragu-ragu mempercayai Dia. Badai pun diperintahkan diam, tenang, berhenti. Apalagi pergumulan hidupmu. Jangan salah mencari jalan keluar. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu, yang siap memberikan solusi dalam setiap hidupmu. Terima kasih Bapa. Tangan-tangan yang terulur, yang punya beban masalah, yang mau menyerahkan kepada Engkau, apalagi di masa pandemi, tolong hadir Bapa, buat mereka jalan keluar, berikan mereka kesejukan, berikan ketenangan hati. Bagi yang baru menerima Yesus, percaya dalam hatinya, meneguhkan imannya kembali, biarlah Engkau sungguh-sungguh hadir dalam hatinya, supaya damai sejahtera Yesus turun atas mereka. Dan begitu juga para pemirsa di rumah yang mengikuti secara live streaming, ketika ada yang percaya Yesus, saudara tumpangkan tanganmu di dada dan saya akan berdoa. Berkati mereka yang menumpangkan tangan, berkati mereka yang percaya membuka hati untuk Yesus. Biarlah Engkau menerima dia sebagai anakmu Tuhan, dan Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ampuni setiap salah dan dosa mereka, dan angkatlah mereka menjadi anak kesayanganmu. Berkati, berikan solusi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita diberkati oleh kebenaran firman Allah. Hari ini kita diberkati, amin. Dan mari kita melihat warta gereja hari ini. Besok Minggu yang akan melayani hambanya Pendeta Steve, yaitu dengan tema bulan Desember, pengharapan di tengah ketidakpastian. Wow, luar biasa, hampir sama ya konteksnya, ini cocok ya kalau pengharapan di tengah ketidakpastian. Ini yang badai tadi ya, luar biasa. Tapi saya menyoroti dari kuasa dan kebesaran Yesus Kristus. Kemudian jemaat dan simpatisan gereja dapat simpatisan gereja, saudara dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan dikumpulkan di dalam keluarga lalu diserahkan kepada gereja, kepada panitia keuangan melalui tata usaha gereja atau TU gereja. Lanjut. Persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer ya, ada nomor rekening BCA atas nama saya Pendeta Immanuel Ragiono dan atau Lorencia Agnes. Cara-cara yang sangat mudah yang saudara lihat di layar kaca, melalui persembahan bisa melalui barcode QRIS berikut ini, dan di BCA ada juga dengan persembahan-persembahan bank-bank lain, saudara bisa baca sendiri. Kemudian Gembala Sidang menghimbau jemaat untuk dapat hadir dalam ibadah umum hari Minggu di gereja. Ya tentunya dalam kondisi yang sehat seperti biasa, setiap minggu saya terus sampaikan. Apalagi akhir-akhir ini pemerintah serius banget. Kalau ada orang yang tidak mentaati peraturan ada sanksinya. Tidak pakai masker ada sanksinya. Menghalang-halangi untuk tim kesehatan memberikan tes rapid test dan lain sebagainya, itu juga kena sanksi. Saudara tolong diperhatikan ini. Karena
lonjakan penularan virus di Indonesia semakin hari semakin tinggi, terlebih saat terjadi libur panjang. Ya, tolong perhatikan baik-baik. Diberitakan pada seluruh panitia perancang setelah ibadah, ini akan ada rapat untuk membahas program dan anggaran tahun 2020-2021. Terus? Ya, Peduli Kasih Panitia Sosial GBB mengundang para janda dan penerima bantuan beasiswa ya, tingkat pendidikan SD sampai SMA dalam pertemuan khusus pada hari Minggu, besok Minggu depan jam 10:30 ya, setelah selesai ibadah. Tentunya tetap memakai protokol kesehatan. Akan ada pengarahan atau pembekalan dari pendeta, dari saya sendiri. Saudara silakan datang, baik orang tua maupun anak yang menerima beasiswa tersebut. Diinformasikan pada seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia bahwa untuk dapat hadir dalam mengikuti musyawarah gereja Muger 13 Desember 2020 ya, mengikuti protokol kesehatan di ruang ibadah ini. Setelah selesai ibadah kita akan mengadakan Muger, pembahasan anggaran program dan anggaran 2020-2021. Kemudian terus diingatkan, silakan mentaati protokol dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak tentunya. Ya. Mari membangun mezbah doa setiap jam 9, pokok-pokok doa sebelum jam 9 malam. Ya, seluruh jemaat sudah dibagikan pokok-pokok doa, saudara bisa berdoa bersama-sama dengan keluarga, bangun mezbah di sana untuk berdoa menaikkan seluruh pergumulan yang ada. Pokok-pokok doa bisa terus dikembangkan, dan jika ada jemaat yang punya pergumulan, silahkan mengirim pokok doa melalui grup masing-masing. Ada grup wanita, grup pria, grup remaja, grup pemuda, dan lain sebagainya. Banyak grup di sana. Selamat berulang tahun Ibu yang kekasih, Ibu Teresia Diah Ekowati. Tuhan memberkati Ibu. Dan juga Bapak Abdiel Budi Adelestiawan. Wah, selamat berulang tahun 1 Desember yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Dan pemirsa di rumah, kita juga akan akhiri dalam doa. Silakan ikut berdoa bersyafaat malam pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, ketika Engkau telah memberkati ibadah kami boleh merenungkan sebagian kebenaran firman Allah. Dan kami juga boleh diingatkan agar kami menyadari segala sesuatu boleh terjadi kapan saja yang menimpa kami. Tetapi Tuhan, kami terus harus datang kepada Engkau, lari kepadamu, menghampirimu yang penuh dengan kuasa. Dan kami harus melihat kembali, mengintrospeksi kami kembali, apakah iman kami sudah cukup, apakah kami masih bimbang, apakah kami belum beriman sungguh-sungguh. Hari ini ketika ada jemaat yang membuka hati, simpatisan yang membuka hati untuk menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah berkat anugerah Tuhan turun mereka. Terima kasih bagi jemaat yang berulang tahun. Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat jasmani dan rohani. Kami menyerahkan seluruh bangsa negara kami, pemerintahan yang ada, baik dari pusat sampai yang daerah, boleh membawa memimpin kemajuan bangsa ini dengan baik, khususnya di dalam menangani COVID-19, dalam menyediakan vaksin yang akan terus nantinya dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong tim kesehatan yang ada. Begitu juga garda terdepan, para dokter, para perawat yang menangani pasien yang sekarang sudah terpapar COVID. Biarlah mereka tetap sabar, mereka tetap diberkati Tuhan, diberikan kekuatan. Kami tahu Tuhan, memakai pakaian yang tidak semestinya membosankan dan sangat-sangat susah. Tetapi mereka harus berjuang dengan kematian, berjuang dengan musuh yang terbesar yang mematikan itu. Dan mereka harus menolong pasien yang dia layani. Tolong Bapak, keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Kami juga berdoa kiranya Tuhan akan memberkati jemaat, simpatisan, pemirsa di rumah yang mengikuti live streaming. Jika mereka punya pergumulan, keuangan, pasangan hidup, pekerjaan, pendidikan, Tuhan hadir dan menolong mereka tepat pada waktunya. Kami juga menyerahkan Bapa di surga, ketika ada umat Tuhan di Indonesia yang mengalami duka cita oleh karena perbuatan-perbuatan brutal dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang akhirnya membawa sebuah kematian. Tolong ampuni dosa-dosa mereka, agar mereka tidak melakukannya dan mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah. Akhirnya kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, berkati ekonomi mereka, pekerjaan mereka, supaya mereka tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Sebagaimana Engkau memelihara burung-burung bunga,
dan memelihara apapun di dunia ini, Engkau juga akan memelihara anak-anak-Mu. Kami biji mata Tuhan yang Engkau kasihi. Bapa kami dalam surga, sebentar kami akan pulang. Tuntunlah perjalanan kami pulang tiba di rumah dengan selamat. Dan seluruh aktivitas yang kami lakukan, Tuhan berkati kami. Saudara, arahkanlah hatimu kepadanya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara akan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa kasih yang kekal dalam Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan penyertaan Roh Kudus menyertai melingkupimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk bersaat teduh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pemirsa di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu minggu depan.